Shalom jemaat Tuhan, saya mewakili Ibu-Ibu Permata Siloam mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, saya mewakili Men of God mengucapkan Selamat Hari Natal buat kita seluruhnya. Sekalipun Natal kali ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya, tetapi saya sangat yakin nilai dari sebuah Natal tidaklah berkurang. Dan itu tergantung bagaimana kita memandang Natal, memandang kelahiran Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, mencari kita, dan membawa kita semakin dekat kepadanya. Selamat Natal, puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan GSKI SLCC Jakarta. Saya mewakili dari generasi penuai mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 untuk kita semua. Kiranya damai dan kasih Natal membawa kita semakin eksis di dalam Tuhan dan semakin kita dekat dengan Tuhan. Dan selamat menyongsong tahun yang baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya. Silapit mengucapkan Selamat Natal, Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam semuanya. Selamat Bang. Hati. Dadah. Mari Bapak Ibu semua, kita akan memasuki pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita menyambut Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kita mau menyembah hanya kepada Dia, sebab Dia Raja yang mulia, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia Yesus
pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan. Ajaib dan mulia. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku. Dan
Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kami hari ini bisa merayakan kelahiran Kristus Yesus. Kau sungguh ajaib dan luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Di masa-masa yang sulit Engkau hadir di tengah-tengah kami. Menolong kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami. Dan sebagai sikap hormat kepada Tuhan, kami memberikan pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Layaklah Engkau dimuliakan ya Allah, layak Engkau ditinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.
penebus dan juru selamat dunia. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kuasa firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Di dalam kita merayakan Natal, muliakan Tuhan. Dialah yang besar, dialah yang mulia, dialah yang agung. Layak kita sembah Dia. Layak kita muliakan Dia. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Muliakan Dia. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Dia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, ditinggikan, jadi Raja. Dipuji, disembah, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, ditinggikan, jadi Raja. Dia telah lahir, Dia telah lahir, ditinggikan, jadi Dia telah lahir. Dia telah lahir, ditinggikan, jadi Raja. Kami semua siap diberkati oleh firman Tuhan. Firman yang adalah Allah sendiri, yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Urapan Allah turun atas kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Urapan Allah turun atas Bapak Gembala yang menyampaikan kebenaran Allah bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga,
Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal itu berbicara tentang kemaksimalan, ya, tentang sesuatu yang maksimal, sesuatu yang mencapai puncaknya. Allah bertindak dengan maksimal. Allah memberikan putra tunggalnya, diberikan kepada kita orang berdosa. Dan kalau putra tunggalnya sudah diberikan kepada kita, apalagi yang masih ditahan. Natal juga berbicara tentang kemaksimalan. Maria, dia taat secara maksimal. Orang Majus memberikan persembahan dan penyembahan secara maksimal. Dan bahkan perjumpaan dengan Yesus itu adalah puncak dari pencarian dari orang Majus. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Kemegahan puncak Rasul Paulus bukan pada karunia-Nya yang hebat, tapi kemegahan puncak Rasul Paulus adalah ketika dia mengenal Tuhan dengan benar. Ketika malaikat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bala tentara sorga mengagung-agungkan Tuhan, maka itu adalah puncak perayaan Natal, puncak selebrasi dari Natal. Bahkan yang terakhir adalah Natal yang kedua, itu adalah puncak dari kesempurnaan karya Allah. Karena Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu dalam wujud seorang bayi akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Kalau pada Natal yang pertama banyak orang yang menolak dia, siapa yang sanggup menolak kedatangannya yang kedua kalinya? Kalau orang yang menolak kedatangan Yesus pertama kali, maka bukan mereka yang menolak Yesus kedua kali, tetapi Yesus yang akan menolak mereka. Tetapi barang siapa yang menerima kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada Natal yang pertama dan kemudian mempercayainya, maka Yesus akan menerimanya pada waktu kedatangan kedua kalinya. Mari kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu ada terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah orang yang menolak kedatangan Tuhan, ada orang-orang yang menerima Yesus. Orang Majus menerima Yesus sebagai Raja orang Yahudi. Dalam Matius pasal 2 ayat 2, di sana mereka, firman Tuhan mengatakan, orang Majus mencari Raja orang Yahudi yang telah lahir. Orang Majus mengenal siapa Yesus, dan orang Majus menyambut dan menyembah Yesus. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur.
persembahan yang sekaligus merupakan nubuatan. Emas adalah persembahan untuk raja. Maka mereka tahu bahwa yang mereka sembah itu adalah seorang raja. Kemenyan adalah pemberian untuk pelayanan seorang imam. Maka ini menubuatkan bahwa Yesus raja, tetapi dia juga adalah imam yang bersyafaat untuk setiap anak-anaknya. Persembahan yang ketiga adalah mur, yaitu pemberian bertalian dengan kematian seorang nabi. Ini berkaitan atau menubuatkan Yesus yang akan mati dan kemudian dibangkitkan kembali. Siapa orang Majus itu? Orang Majus itu orang pintar. Orang Majus itu adalah kaum profesional, tahu ilmu perbintangan, ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan alam. Kalau seandainya dia SMA, dia ambil jurusan A1, IPA, ya. Lalu kemudian dia ambil kuliah di 3 fakultas. Jadi gelar S1-nya 3, kemudian lulus S2, S3. Seorang yang pintar dan orang yang hebat, well educated, orang yang pintar ini, mereka mengenal Yesus. Berapa banyak orang yang pintar kemudian mereka tidak mau kenal Yesus karena mereka pikir kepandaian mereka lebih hebat daripada Yesus yang harus mereka kenal itu. Bukan hanya orang Majus saja yang menyambut kedatangan Yesus. Herodes juga menyambut, tetapi menyambutnya sebagai seorang pengganggu. Menyusahkan dia, membuat dia insecure, tidak nyaman. Karena dia merasa tahtanya terganggu, karena dikatakan seorang raja telah lahir. Akibatnya apa? Akibatnya anak-anak yang tidak bersalah menjadi korban. Bayi-bayi di bawah 2 tahun harus mengalami pembunuhan. Saudaraku sekalian, setiap kali orang merasa terganggu dengan kelahiran Yesus dengan Natal, maka mereka akan melakukan hal-hal yang destruktif. Saudara jangan heran kalau ada misalkan larangan merayakan Natal, larangan mengucapkan ucapan selamat Natal. Anda jangan marah, karena itu adalah bagian dari kepercayaan saudara-saudara kita. Ya, jangan marah, karena iman kita tidak pernah bergantung pada itu. Kita diucapin selamat puji Tuhan, tidak diucapin selamat juga enggak masalah. Anda tidak perlu marah, Anda tidak perlu mengatakan itu gimana sih kok tidak toleran. Enggak, itu adalah kepercayaan saudara-saudara kita. Biarkan mereka mempercayai, menganut kepercayaan mereka, sebagaimana kita juga menganut kepercayaan kita. Betul begitu? Saya rasa harusnya begitu ya. Jangan ada little angry. Jangan nanti tekanan darah tinggi, stroke nanti kita. Ya, tidak usah marah ya. Karena di zaman Yesus lahir sudah ada yang begitu, marah karena kelahiran Yesus Kristus. Para murid mengenal Yesus juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan engkau adalah seorang nabi, tetapi Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi ketika Yesus lahir, kemudian Yesus hidup, orang-orang menanggapinya berbeda-beda. Dan bahkan sampai sekarang ini, tanggapan orang terhadap Yesus itu berbeda-beda. Pertanyaannya, siapa Yesus itu? Siapa Yesus? Saudara, di dalam Alkitab tidak banyak orang-orang yang diberi nama langsung dari surga. Yesus diberi nama dari surga. Siapa lagi diberi nama oleh Allah sendiri? Ismail itu diberi nama oleh surga, saudara. Ya, jadi saudara jangan sepelekan. Terus siapa? Israel. Terus siapa lagi? Dan lain sebagainya. Engkau akan menamai dia Yesus, yang artinya juru selamat dunia. Pertanyaannya, siapa Yesus? Kalau Anda ditanya siapa Yesus bagi Anda, mari kita tanyakan kepada beberapa orang. Saudara Bob Cash dalam bukunya The Word for Today, dia mengatakan demikian. Sokrates mengajar 40 tahun, Plato mengajar 50 tahun, Aristoteles mengajar 40 tahun, dan pengaruhnya hebat mereka. Yesus mengajar berapa tahun? Cuma 3 tahun, tapi pengaruhnya luar biasa, melebihi pengajaran para ahli filsafat yang terkenal di seluruh dunia. Ya, hebat. Yesus tidak pernah membuat satu lukisan pun, tapi pelukis-pelukis terkenal dunia seperti Raphael, Michelangelo, Leonardo da Vinci menerima inspirasi ketika melukis wajah Yesus. Yesus tidak pernah mengarang sebuah syair pun, tetapi penyair terkenal seperti Dante, Milton, dan penyair lainnya mendapat inspirasi dari hidup dan pengajarannya. Orang-orang hebat itu mendapatkan inspirasi dari Yesus. Dia tidak pernah mengarang sebuah lagu. Tidak ada kan lagu karangan Tuhan Yesus? Tidak ada.
Kalau lagu karangannya Pak Paulus ada, nanti kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Kita sudah undang penyanyi tamu dari Cakung. Dia tidak pernah mengarang sebuah lagu, tetapi para pemusik dunia, Haydn, Handel, Beethoven, Sebastian Bach, Mendel, mereka mencapai puncak kejayaan dari karya-karya mereka adalah ketika mereka membuat lagu-lagu yang mengagungkan Yesus. Yesus lebih hebat dari semuanya. Bahkan kehebatan banyak orang itu diperoleh karena mereka diperkaya oleh kehidupan dan pengajaran dari seorang yang sederhana, Jesus of Nazareth. Saudara, apa yang bisa dikatakan oleh dunia? Kitab Kisah Para Rasul mengatakan bahwa keselamatan hanya ada pada Dia. Yesus, mungkin orang mengatakan ada tokoh yang lebih hebat daripada Yesus. Mungkin ada orang yang mengatakan demikian, ada tokoh yang lebih hebat daripada Yesus, tetapi tidak ada satupun tokoh yang berani menjamin keselamatan. Tidak ada. Satu-satunya yang berani menjamin keselamatan adalah Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia pemilik surga. Bahkan ketika Yesus mati tidak pernah, Yesus bukan mati karena dibunuh, tetapi Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. Kenapa Dia menyerahkan nyawanya? Karena Dia sang pemilik nyawa, Dia sang pemilik kehidupan. Tetapi yang lainnya, tokoh-tokoh yang lainnya, mati dicabut nyawanya. Kenapa dicabut nyawanya? Karena mereka bukan pemilik kehidupan itu. Yesus adalah segala-galanya. Ibrani 13 ayat yang 8, Yesus yang luar biasa itu tidak pernah berubah. Yesus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Anda memuji Tuhan, Tuhan tidak bertambah kemuliaan. Anda tidak memuji Tuhan, Tuhan juga tidak berkurang kemuliaan. Orang menyanjung Yesus, puji Tuhan. Orang tidak menyanjung Yesus, Yesus tidak berkurang kuasanya. Ada orang yang menghina Yesus, Yesus tidak menjadi hilang kemuliaan. Karena itu kita tidak perlu marah. Kita tidak perlu membuat front pembela Yesus. Karena Yesus tidak perlu dibela. Kitalah yang perlu dibela oleh Yesus. Kalau kita membela Yesus, berarti kita lebih lemah, kita lebih kuat, merasa lebih kuat daripada Yesus. William Berkeley berkata demikian, fakta kedatangan Kristus adalah bukti final dan tak terbantahkan bahwa Allah itu peduli. Peduli kepada siapa? Kepada saya dan saudara. Tidak terbantahkan lagi. Itu sebabnya Natal berbicara tentang kasih. Yohanes 3 ayat 16 katakan, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Jadi salah satu-satunya alasan kenapa Yesus datang ke dunia adalah karena kasih-Nya yang besar. Pertanyaannya adalah, apakah Anda juga bersedia melakukan seperti yang Yesus lakukan? Yesus menukar istana yang tak bernoda dengan kandang yang sangat kotor. Dan itu Yesus mau lakukan. Yesus menukar pujian para malaikat dengan kekejian sekelompok pembunuh. Tangan Yesus yang menggenggam alam semesta di telapak tangannya. Tapi kemudian Dia melepaskan kuasanya itu. Demi apa? Meringkuk di dalam kandungan seorang perawat. Yesus yang tak terbatas itu, Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa untuk berbaring di atas jerami di tempat makan hewan. Bahkan tangan yang penuh kuasa dan menggenggam alam semesta itu merelakan dipakukan oleh para prajurit Romawi. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Jawabannya satu, karena kasih. Kasih Yesus menempatkan Anda dan saya lebih tinggi daripada dirinya. Tidak ada satupun dari kita yang lahir di kandang, bukan? Tidak ada. Dulu Frankie lahir di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Kirain di beca. Enggak ya? Di beca pun enggak, coba di rumah. Saya juga lahir di rumah, Frank. Sekalipun tidak ada kasur, tapi masih di rumah. Sama ya? Tapi kamu di Medan. Waktu itu kamu di Medan, saya di Jawa. Saya rasa tidak ada yang seperti Yesus. Kenapa Dia lakukan itu? Karena kasih-Nya. Saudara, karena kasih, Kristus melakukan perjalanan dari kekekalan tanpa batas. Kemudian Ia dibatasi oleh waktu supaya Dia menjadi sama seperti manusia. Yesus bisa menolak semua itu.
Yesus bisa menempuh cara yang lain, Yesus bisa menghentikannya, tetapi dia tidak melakukannya. Karena apa? Kasih kepada kita. Yesus yang tidak terbatas itu, dia sedang menawarkan hatinya kepada saudara dan saya. Dia menebus kita dari kutuk dan mengubah kutuk kita menjadi berkat. Bahkan dia mengatakan seorang gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dan itu sudah dibuktikan untuk saya dan saudara. Jadi Yesus melakukan itu. Yesus menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang mau memberikan nyawanya demi kasihnya. Kalau begitu, kasih Yesus adalah kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. John Newton berkata demikian, hanya dua hal inilah yang ku ketahui, yaitu bahwa aku adalah seorang pendosa terbesar dan Kristus adalah juru selamat terbesar. Anda tahu dua hal ini cukup bagi kita. Kalau kita tahu dan sadar dua hal ini, itu cukup untuk membuat kita mengasihi Tuhan. Saya adalah seorang pendosa terbesar dan Kristus adalah juru selamat terbesar yang menyelamatkan hidup saya, yang melepaskan saya dari dosa. Itu sebabnya saudaraku sekalian, peristiwa Natal tidak bisa dipisahkan dari yang namanya sukacita. Kenapa tidak bisa dipisahkan dari yang namanya sukacita? Karena kita sudah menerima anugerah yang terbesar. Rasul Paulus memperbandingkan antara manusia pertama dan Adam yang terakhir. Adam adalah manusia yang pertama, yang ketika dia jatuh dalam dosa, maka firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Jadi siapa yang tahu, siapa yang sadar bahwa dirinya adalah keturunan Adam, maka dia harus sadar sebetulnya harus masuk di neraka dalam kematian yang kekal. Tetapi Yesus dianugerahkan menjadi roh yang menghidupkan. Hidup Yesus yang diakhiri di kayu salib dan kemudian dikuburkan, dan kemudian dia bangkit kembali ke surga. Dan dia yang ada di surga itu akan berkata, aku akan datang kedua kali sebagai raja di atas segala raja. Maka orang-orang yang mereka dengan tertawa kegirangan mereka mengejek Yesus, mereka membunuh, mereka melukai Yesus, mereka yang tertawa kegirangan, mereka akan menangis di kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka yang menolak Yesus dan melecehkan Yesus, kalau mereka tidak bertobat, mereka akan menangis sejadi-jadinya pada waktu Yesus datang kedua kali. Orang-orang yang saat ini mereka berusaha menghancurkan pengikut Kristus, gereja Tuhan, kalau mereka tidak bertobat, mereka akan menangis terus sekali pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali. Tetapi saya dan saudara, sekalipun mungkin kita hidup mencucurkan air mata, gereja dianiaya, tapi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan tertawa, kita akan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan beri bagi kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita di hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang, kita harus tetap bersuka cita. Kenapa? Ada jaminan Tuhan, jaminan pembelaan Tuhan, jaminan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jadi Natal identik dengan sukacita. Apa arti Natal? Saudara, arti Natal itu bukanlah sebuah kemeriahan belaka. Natal bukan pohon cemara. Ini cemara ini. Kita hebat, cemara aja emas, saudara-saudara sekalian. Ini mengingatkan kita akan surga ini. Nanti di sana semua emas, ini cemaranya dulu yang emas. Natal bukan lampu-lampu yang kerlap-kerlip, karena yang kerlap-kerlip ini cuma setahun sekali. Bukan ini. Natal juga bukan sebuah bingkisan. Natal bukan baju baru. Bukan juga sepatu baru. Saya nggak tahu kalau saya punya sepatu baru itu, Pak. Saya juga, Pak. Saya tadi mau pakai sepatu lama, Bu Ana bilang, pakai dong sepatu itu ada di lantai 2 gitu. Di lantai 2, di lantai 3, semua lantai. Saya sampai ngeh gitu. Begitu tak pakai, boleh juga nih.
Tuhan menyediakan tepat pada waktu. Saya nggak beli, betul nggak beli. Bu Ana yang beli. Ya, kalau bagi saya sih baru, puji Tuhan, dan baru juga ada masalah bagi saya. Ya, tapi untungnya baru sih. Bajunya baru. Kayak anak panti asuhan. Saya itu sebetulnya mau pakai yang berbeda gitu, masa gembala kok sama gitu. Saya udah siapkan beda gitu, tapi Bu Ana katakan harus sama. Oh, saya tunduk sama istri. Saya termasuk suami yang takut istri. Tapi kan bukan karena ini, ya, bukan karena ini. Natal itu bicara tentang bagaimana kita merenungkan kasih Bapa. Natal bicara tentang anugerah yang tak ternilai. Natal itu bicara soal memberi dan menerima. Tuhan memberi dan aku menerima. Nah, kalau kita sudah menerima yang terbaik, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, dalam Natal itu Yesus harus menjadi pusat segalanya. Bukan Maria, bukan Yusuf, bukan malaikat, bukan orang Majus, bukan gembala, bukan kawanan domba, bukan gembala, bukan artis. Untung kita tidak panggil artis. Saya kalau perayaan Natal dan kemudian ada artis yang diundang itu kadang-kadang sakit hati. Sakit hati yang pertama begini. Saya diundang khotbah, artis diundang untuk kesaksian nyanyi. Saya datang paling awal, pulang pakai lane akhir karena harus nyalamin jemaat. Artis datang pas mau nyanyi, tak datang. Selesai nyanyi dia pulang, nggak dengerin khotbah. Pertanyaannya, untuk apa? Untuk apa dia datang menyanyi dan kemudian pergi tidak ikut ibadah? Bagi saya, nggak masuk akal model begitu. Makanya firman Tuhan berkata, terang yang sesungguhnya sedang datang ke dunia. Artis dan lain sebagainya, itu bukan terang yang sesungguhnya. Terang sesungguhnya itu Yesus Kristus. Dialah yang harus menjadi pusat dari semua perhatian kita. Natal berarti Yesus segalanya. Pertanyaannya adalah, kalau Yesus segalanya dan sudah memberikan kasih yang maksimal dalam hidup kita, apa respon kita? Sadarkah kita bahwa semua hadiah nanti konsumsi segala macam itu kita yang menikmati? Yesus menikmati enggak? Enggak. Kita yang menikmati hadiah atas kemana, kita yang menikmati. Ya, padahal yang ulang tahun siapa? Yesus. Yang menikmati hadiah siapa? Kita. Dari Yesusnya dapat apa? Yang bisa dinikmati Yesus adalah penyembahan kita, ketaatan kita, kasih dan penyerahan diri kita. Ya, dinikmati Yesus adalah pelayanan. Sudah, musiknya bagus, sudah berlatih bertahun-tahun mereka. Semua dipersiapkan dengan baik oleh ketua panitia Natal kita, Bapak Anton. Kita beri tepuk tangan ya. Nah, kalau belum kenal Pak Anton itu suaminya Bu Yesi. Dan pagi berdiri, lu kok pagi berdiri? Terima kasih Anton. Di Natal kita tidak ada sambutan ketua panitia Natal. Itulah hebatnya perayaan Natal kita. Di gereja lain, begitu perayaan Natal, sambutan itu semuanya sudah. Itu perayaan, sambutan ketua panitia, sambutan gembala sidang, sambutan ketua RT, sambutan ketua RW, sambutan Pak Lurah, sambutan camat, sambutan dari anak-anak sekolah minggu, semua menyambut semua. Yang disambut siapa? Saudaraku sekalian, penyembahan kita, ketaatan kita, pelayanan kita, itulah yang dinikmati oleh Tuhan. Karena itu, bicara Natal harus kristosentris, berpusat pada Kristus, bukan egosentris. Bukan apa yang aku dapatkan, bukan apa yang aku terima, tetapi apa yang diterima oleh Yesus. Karena itu, ketika kita sudah sadar bahwa Natal itu adalah kasih yang maksimal dari Tuhan, maka pertanyaannya adalah, apa yang bisa saya bagikan? Untuk Tuhan saya membagikan penyembahan, memberikan penyembahan, memberikan pujian. Lalu untuk orang lain apa yang kita bagikan? Maka kita bisa membagikan, yang pertama adalah kita bisa membagikan kabar pengharapan. Merayakan Natal, Anda harus membagikan kabar pengharapan. Kenapa saya sebut pengharapan?
Karena Natal merubah banyak hal. Natal merubah kegelapan menjadi terang. Orang yang berjalan dalam kegelapan, mereka hidup dalam terang. Natal mengubah kebinasaan menjadi selamat, kemustahilan menjadi mujizat, beban menjadi kelepasan, status budak dirubah menjadi status anak. Natal merubah yang tersingkir menerima kasih karunia. Natal merubah yang sederhana, biasa menjadi luar biasa. Ini adalah berita pengharapan. Berita pengharapan. Karena itu kita mesti bagikan berita pengharapan ini. Yesus memberi pengharapan yang baru. Apa yang kita bisa bagi? Sukacita. Karena Natal adalah berita terbesar yang mendatangkan sukacita. Apa yang kita bisa bagi? Sukacita. Pak, bagaimana sih caranya membagi sukacita? Sederhana. Bagi saya membagi sukacita itu sederhana, yaitu bagaimana membuat Tuhan tersenyum dan membuat orang lain tersenyum. Mari Natal ini kita buat orang yang ada di sekitar kita tersenyum. Saya kaget, mungkin Bu Ana sudah cerita. Pak Ren, hari apa itu? Hari Minggu jam 3 pagi. Bu Ana ditelepon oleh Pak Ren. Pak Ren itu tukang sapu di gereja, di RW kami. Menyampaikan bahwa istrinya meninggal dunia di RSUD Koja. Dia tidak tahu ngomong sama siapa, dia tidak tahu minta bantuan pada siapa. Yang dia ingat adalah Pak Paulus, Ibu Ana. Dia telepon dan segera kita meluncur ke sana. Padahal hari Minggu itu jadwal saya pelayanan penuh dan saya tidurnya agak larut. Jadi saya masih ngantuk sekali. Saya bilang, Mas, sebetulnya kan Minggu saya harus save energi banyak, tapi demi kemanusiaan. Kita meluncur ke RSUD. Saya lihat Pak Ren nungguin jenazah istrinya di ruang jenazah. Nggak diapa-apain. Surat-surat belum diurus, rumah sakit belum dibereskan. Saya tanya mau dibawa kemana Pak? Dibawa ke Boyolali. Gimana Mbak? Nggak tahu juga. Saudara, orang yang nggak ngerti apa-apa, makanya Anda bersyukur berada di gereja. Betul. Anda bersyukur jadi orang percaya. Begitu ada kematian, semua ngeriung. Semua ngurus. Ini tidak ada yang mengurus, saudara sekalian. Akhirnya saya bicara dengan petugas rumah sakit, kita bereskan urusan administrasi rumah sakit. Bu Ana bayar. Lalu kemudian bagaimana membawa jenazah ini ke Boyolali? Dari pihak rumah sakit mengatakan biayanya sekian, cukup mahal. Lalu kemudian saya ingat saya punya teman, saya tanya apakah ambulans bisa ngantar ke Boyolali? Teman saya pas di Korea lagi. Beliau berkata, bisa Pak, biayanya sekian. Saya berkata, boleh ada pengurangan enggak? Ini orang miskin dan kami yang membiayai. Boleh dikurangi 500.000. Puji Tuhan. Saudara, akhirnya semua bisa teratasi. Semua. Sehingga jenazah dikirim ke Boyolali. Saudara, sampai Pak Rin itu sampai cium tangan kita. Cium tangan saya, cium tangan Bu Ana. Mengucapkan terima kasih. Dan satu hal yang membuat saya bergetar adalah sebelum Ibu Rin meninggal dunia, Bu Rin tuh ngomong gini sama suaminya, Pak, ini kan sudah mau Natal, Pak Paulus sama Bu Ana kan sudah mau Natalan, aku pengen buat gorengan untuk Pak Paulus sama Bu Ana. Dia bukan orang percaya, tetapi di akhir hidupnya dia masih mikirin bagaimana membuat kami merasa senang dengan apa yang dia beri. Itu bukan orang percaya. Apalagi saya dan saudara orang yang sudah diselamatkan. Mari dong kita buat orang lain senang. Kita buat proyek sederhana. Saya ajak kita Natal ini buat proyek sederhana. Lakukan sesuatu yang membuat orang lain tersenyum. Membagi sukacita. Membagi kebahagiaan. Dan di atas itu semua, Tuhan dibuat tersenyum oleh hidup kita. Apa yang bisa kita bagikan sebagai respon atas maximum love itu? Hidup yang diubahkan. Hidup yang berubah, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Orang lain bisa menikmati hidup kita yang berubah. Natal mestinya mengubah hidup kita. Karena kalau kita merayakan Natal bertahun-tahun dan hidup kita begitu-begitu saja, tidak ada berubah, karakter tidak berubah, maka ada sesuatu yang salah dalam perayaan Natal kita. Natal harus merubah hidup kita. Dan siapa yang menikmati perubahan hidup kita? Tuhan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Berubah. Lihat itu Abraham yang cukur gundul, itu juga dalam rangka berubah sekali. Saya udah bilang sama Sofi, lain kali jangan dikasih izin. Mending kalau cuma dia yang gundul, 2 anaknya digundul saja sekali.
Untuk Sofi kan. Untung Sofi udah dibunuh sekali. Ya, saya nggak tahu alasannya apa. Saya udah pesen sama Sofi, jangan kasih izin Sofi. Kalau dia mau bunuh sendiri aja. Ya, yang saya katakan mari perubahan hidup kita ini bisa dinikmati. Natal sekalipun sederhana tapi rumah bahagia. Tadi malam kita berkumpul di meja makan. Cuma makan pecel lele sama sate usus. Saya bilang, kumpul. Ngeri. Ngobrol di meja makan. Bahagia. Saya bilang sama anak-anak, bahagianya papa itu lihat kalian berkumpul. Itu papa sudah sangat bahagia sekali. Lihat anak saya yang cantik-cantik, yang ganteng. Mana yang ganteng? Dia pakai baju batik kayak Pak Lurah. Nanti lihat dong sepatunya dong. Sepatu itu mirip sepatu tentara itu. Dia lulusan Akmil, akademisi milik Kitty. Sederhana tapi membuat tersenyum, bahagia. Apa yang kita bisa bagi? Yang keempat adalah berkat dan perbuatan baik. Sama seperti orang Majus memberi emas, kemenyan, dan mur, dan kemudian emas, kemenyan, dan mur itu dipakai modal atau bekal untuk Yusuf, Maria, dan Yesus menyingkir ke Mesir. Kalau bicara Natal itu bicara tentang kemurahan, bukan ketamakan. Kenapa kita mesti berbuat baik sih? Kalau kita berbuat baik, itulah yang memuliakan Allah, itulah yang Tuhan nikmati. Sementara kita melakukan kebaikan pada seseorang, Tuhan berkata, engkau telah melakukannya untuk aku. Ketika kita berbuat kebaikan pada orang lain, Tuhan juga menikmati itu. Itu memuliakan Tuhan. Perbuatan baik juga merupakan korban yang berkenan kepada Tuhan. Perbuatan baik menunjukkan iman kita itu hidup. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan ini yang keempat yang saya ingin saudara lihat. Perbuatan baik itu bisa menjadi mujizat bagi orang lain. Seringkali orang Kristen hanya bisa berdoa, Tuhan lakukan mujizat untukku. Tapi pernahkah kita berdoa, Tuhan jadikan aku mujizat bagi orang lain? Mungkin kita berdoa untuk orang lain, Tuhan lakukan mujizat untuk dia. Tuhan berkata, aku akan lakukan mujizat untuk dia melalui engkau. Siapkah kita dijadikan mujizat? Oleh Tuhan. Mungkin satu saat ketika engkau berbagi, hanya memberikan sekian rupiah, memberikan makanan, dan lain sebagainya. Ketika engkau memberi, mungkin itu pemberian yang sederhana, tapi mungkin orang yang kau beri itu sedang berdoa, Tuhan buat mujizat di dalam hidupku, aku perlu ini, dan engkau memberi, maka engkau dijadikan mujizat bagi orang lain. Natal bukan bicara tentang ketamakan. Anda yang tamak, Anda yang pelit, bertobat. Betul. Natal bicara tentang kemurahan hati. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Orang kaya itu orang yang bisa berbagi tanpa merasa kehilangan. Kalau Anda punya banyak hal tapi tidak berbagi, itu namanya gaya, bukan kaya. Mari kita menjadi orang yang kaya sesungguhnya. Membuat Natal menjadi membawa makna bagi orang lain. Kita diberkati supaya kita menjadi berkat. Karena itu saya ucapkan Merry Christmas. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Kita akan memasuki candlelight service. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin di dalam merayakan Natal tahun ini. Mari kita merenung kebaikan Tuhan, pemeliharaan,
penjagaan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Di masa-masa yang sulit ini, mari kita lekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jangan kita pernah jauh dari Tuhan. Mari bersama dengan keluarga kita datang kepada Dia. Kita mohon menyembahnya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyalakan lilin ini sebagai tanda. Lilin ini akan terus menyala di dalam hidup kita dan keluarga kita. Lilin ini menerangkan kehidupan kita. Jangan lagi kita hidup di dalam kegelapan, tetapi kita hidup di dalam terangnya Tuhan. Terang itu menyinari kegelapan. Dan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu dan sebagai anak-anak, mari kita hidup di dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga akan mengakhiri tahun ini Tuhan. Biarlah terang Tuhan itu selalu ada di tengah hidup kita semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga kami. Di tengah-tengah suasana dan situasi yang sulit ini Tuhan. Tetapi itu tidak mengurangi kasih kami kepada Tuhan. Bahwa kami tetap setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Layaklah Tuhan kami muliakan. Haleluya, haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Katakan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Sekali lagi katakan, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Sebelum kita kembali ke kegiatan kita masing-masing, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa beribadah. Kami bersyukur kami bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga kami. Sekalipun dalam suasana yang cukup sulit ini Tuhan. Tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Biarlah sukacita Natal
sukacita dari surga itu mengalir di tengah-tengah kami sekeluarga. Dan kami tetap setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Dan kami tetap setia mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Dan jemaat Tuhan, mari kita menerima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah bakul adonanmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati kemanapun engkau pergi dan melangkah. Tangan Tuhan yang kuat dan perkasa menyertai engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur dan memberkati Bapak Gembala kami. Diberkatilah Bapak Gembala kami. Diberkati kesehatan Bapak Gembala kami. Dan apapun yang Bapak Gembala sedang hadapi saat ini, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, dan Tuhan mengasihi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menerima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.